Nggak berani dia. Nggak berani dia saudara. Nggak mau, aku memang nggak mau berdiskusi sama orang koon, nggak berani diskusi sama orang gila, aku nggak mau, memang dari dulu aku nggak mau. Ketahuan siapakah nabi palsu tersebut. Dimatikan. Takut ketahuan siapakah nabi palsu tersebut. Tidak berani dia saudara-saudara. Menurut RB siapa? Bilang aja bang, nabi palsu versi abang itu apa? Ya, tadi saya udah naik tadi di Komal Hijuma ini. Jadi saya mau jelaskan lebih detail lagi di sini. Boleh? Saya sikat. Bang RB, saya nanya ya Bang RB ya. Saya berdasar dari Matius 7 ayat 15. Boleh saya bacakan? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini dia. Serigala yang buas. Kalau gitu Yesus itu nabi apa Tuhan? Gini loh Bang, di sini Yesus yang berkata Bang ya. Yesus yang berkata di Matius 7. Bang Zuma sudah monitor ya Bang Zuma? Sudah. Mana Bang Juma ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, itu Gurunda, ada yang mau diskusi sama dia? Saya malas beleng-beleng saya. Lanjut Bang Juma. Sorry saya ketiduran. Iya, Masya Allah. Tertidur saya dengarkan. Iya, halo. Lanjut. Silakan. Gini Bang, ya, halo Bang Juma, selamat siang Bang Juma. Siam, ya lanjut. Ya, tadi ini Bang saya mau naik tadi di Komal tadi pagi, cuman Abang terpental entah gara-gara apa ya kan. Saya tengok lagi Abang di sini. Saya surkali dengan judul Komal Abang ini. Siapa nabi palsu ini Bang? Ya, nabi palsu itu yang datang kepada murid Yesus. Gini loh Bang, tadi Abang bilang coba buka Matius 7 ayat 15, bukan gitu Bang? Iya. Matius 7 ayat 15 Bang. Jadi ini sekarang saya lagi membuka Matius 7 ayat 15. Iya. Biar saya bacakan sekali lagi ya Bang ya. Silakan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini dia Bang. Jadi ini Bang yang berkata Bang, Yesus berkata demikian di ayat ini. Jadi kalau menurut kami Bang, kalau Yesus Kristus itu bukanlah nabi, melainkan Tuhan. Jadi pada saat dia berbicara, dia sudah tahu apa yang terjadi. Inilah yang buas ini Bang. Mungkin kita sekarang bisa menilai nabi yang buas ini. Tapi nggak perlu saya bilang itu nabinya siapa, nabinya ini, nabinya itu. Cuman dengan fakta, dan dalil, saya bisa memastikan kalau nabi ini, nabi yang buas ini, nabi yang mana Bang? Oke, baik. Demikian Bang. Ya. Yang pertama, kalau Anda berbicara mengenai sudut pandang buas, dikatakan bahwa segala sesuatu halal bagiku. Itu kira-kira apa itu? Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba. Iya, kan buas kan? Kan Anda berbicara serigala buas. Serigala buas itu segala sesuatunya ditelan. Anda kan melarikan di situ kan? Bang, itu perumpamaannya, bukan dibilang serigala buas, perumpamaan. Sekarang lari ke perumpamaan. Setelah keciduk, Paulus menghalalkan segala sesuatu. Sekarang Anda mengatakan bahwa itu adalah perumpamaan. Gini loh Bang Juma. Sekarang di ayat Matius 7 ayat 8 sekarang Bang yang berbicara siapa? Saya tanya dulu Abang, yang berbicara sekarang di sini berbicara siapa, Yesus. Makanya kawan, kalau berbicara itu dia Yesus yang berkata, waspada terhadap nabi-nabi. Yesus bukan nabi, yang datang siapa? Setelah Yesus ada nabi-nabi yang datang. Siapa? Anda sudah tahu jelas kan? Dan siapa nabi yang buas? Abang pikirkanlah, siapa nabi yang buas? Yang mengawini anak di bawah umur, udah. Cara belajarnya bukan begitu. Saudara, jangan nyerocos. Kalian itu Kristen, memang dipimpin oleh iblis untuk menyesatkan. Ngapain kau loncat kepada nabi yang jauh dari luar Israel?
Sedangkan di situ dalilnya Matius 7 endingnya ditutup 28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Berarti yang dimaksud kamu di situ adalah orang-orang yang seangkatan dengan Yesus. Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat yang lain. Nah, artinya Yesus menasihatkan orang yang ada di sekelilingnya bahwa akan ada nabi yang datang kepada orang-orang yang hidup bersama Yesus pada saat itu. Sekarang yang datang kepada mereka, orang-orang yang berbicara kepada Yesus ini, Nabi Muhammad atau Paulus. Kenapa Anda loncat kemana-mana? Inilah Kristen anehnya. Anda merasa bahwa Nabi Muhammad itu nabi palsu. Sedangkan tanda-tanda nabi palsu itu adalah datang ke murid Yesus abad pertama. Sekarang yang datang kepada murid Yesus, teman bicara Yesus ini siapa? Nabiku atau nabimu? Itu yang pertama. Yang kedua yang Anda harus pikirkan, saudara, dari buahnya, kata Yesus, dari ajarannya, dari pengikutnya, kamu dapat melihat siapa nabi palsu itu. Apa tanda-tanda daripada buah nabi palsu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai namaku. Nah, sekarang siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Nabiku, Nabi Muhammad, gitu rupanya. Yang mengusir setan pakai nama Yesus itu adalah buah dari nabi palsu. Siapa yang mengajarkan kalian kemudian non-Yahudi membawa-bawa nama Yesus? Siapa? Yesus itu nabi untuk Bani Israel. Paulus itu nabi untuk non-Israel. Yang datang kepada murid Yesus itu ya Paulus. Pengikut siapa yang bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus? Ya Kristen. Fokus kepada tema, Bang. Fokus kepada tema. Nabi palsu bisa diketahui dengan melihat pengikutnya. Tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan. Itu siapa? Intinya, Bang, di sini Yesus berkata terhadap nabi-nabi palsu. Dari buahnya kamu dapat melihat dia. Apa buahnya? Bermujizat pakai nama Yesus. Nah, itu siapa itu? Kami tidak ada punya nabi loh, Bang. Kami tidak ada yang percaya sama nabi. Dari buahnya, meski kamu sembunyikan kenabian Paulus sampai ke tanah lapisan ke-7, meskipun kau umpetin Paulus itu sampai langit ke-7, kau sembunyikan kenabian Paulus, tetapi kau menampakkan kemudian tanda-tanda buah dari nabi palsu itu, yaitu bermujizat pakai nama Yesus. Itu percuma. Paulus itu nabi, Bang. Tidak ada dalilnya Paulus itu nabi. Tidak ada nabi memang Paulus tidak ada, saudara. Tidak dikatakan nabi itu Paulus, tapi dari buahnya kamu, dari buah dari nabi palsu itu bisa kau lihat dia itu palsu atau tidak. Intinya, Bang, umat Kristen tidak ada mempunyai nabi, Bang. Itulah intinya. Lalu Bang, yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Kalau yang memanggil Yesus Tuhan, ya umat yang percaya terhadap dia. Ya, siapa? Siapa Saya yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Saya sendiri memanggil Yesus Tuhan. Itulah kamu mendapat pengajaran Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Siapa yang mengajarkan Anda memanggil Yesus kepada Tuhan? Paulus. Nabi palsunya siapa? Paulus, paman. Nah, itu pintar. Kan dari buahnya. Dalam umat Kristiani, Bang, tidak mempunyai nabi, Bang. Hanya mempunyai Tuhan. Dari buahnya. Elohim. Kamu mau sembunyikan Paulus itu nabi atau bukan nabi, percuma. Kalau Anda mengatakan Paulus itu bukan nabi, jauh lebih parah lagi. Saudara-saudara, kalau Anda mengatakan, dengar. Bilangan 12 nomor 6. Jika di antaramu ada nabi, aku Tuhan pencipta langit dan bumi akan menyatakan diriku
lewat penglihatannya dan akan berfirman kepadanya melalui mimpi. Itu nabi. Sekarang Paulus mendapatkan ilmu dari mana sampai dia menulis 13 kitab kalau dia bukan nabi? Boleh saya bicara, Paman? Ya, silakan. Lebih parah lagi kalau dia bukan nabi tapi dia ngarang buku. Ya. Sebelum saya bertanya, ini kan konteksnya kan siapa nabi palsu. Jadi apakah pertanyaan ini konteksnya cuma siapa nabi palsu, bisa ke pertanyaan lain? Kita fokus pada tema, Bang. Biar supaya pondasi dan tembok serta atap kekristenan itu hancur. Supaya jangan sok tahu, jangan sok cantik, jangan sok pamer. Kami ajaran kasih, kami ajaran anak-anak Tuhan. Membawa-bawa ajarannya dengan membawa nama Tuhan kami. Masuk ke lorong-lorong mengajarkan menyembah kepada Kristus. Mengaku paling tersakiti, paling terzolimi. Kristen harus hancur pondasinya supaya tidak banyak tingkah memurtadkan orang Islam. Bang. Ya. Sekarang ini, Bang. Siapa nabi palsu? Nabi palsu itu menurut aku sih orang-orang yang memberitakan nubuat-nubuat palsu lah. Wahyu-wahyu palsu. Nggak ada kayak gitu dalilnya. Pertama, saudara, nubuat tentang nabi palsu itu muncul di Yeremia 23. Nabi-nabi palsu itu berasal dari bangsa Yerusalem. Tidak ada dari Arab. Bisa jadi nabi palsu, Bang. Kenapa? Siapapun bisa jadi nabi palsu. Betul. Yang penting dia mengajarkan orang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan. Dengan memakai nama Yesus, maka dia telah menjadi nabi palsu. Betul. Makanya saya bilang, Bang, siapapun bisa jadi nabi palsu. Ya. Yang mengaku-ngaku dia utusan Tuhan itu nabi palsu. Termasuk Anda, kalau Anda mengajarkan anak-anak Anda mengusir setan pakai nama Yesus, Anda juga nabi palsu. Nah, jadi makanya saya bilang, Bang, konteks apanya ini, roomnya ini siapa nabi palsu. Menurut aku siapapun bisa jadi nabi palsu yang mengatasnamakan Tuhan untuk memberitakan apa yang nggak betul. Itulah intinya. Jadi begini, kawan. Kita kembali ke data. Dari buahnya kamu dapat melihat dia. Apa buah nabi palsu? Muridnya memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namaku. Kalau orang Kristen sedunia bermukjizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, maka Kristen sedunia adalah nabi palsunya. Intinya memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus, itulah buah dari nabi palsu. Jangan kemana-mana. Itu udah menghakimi. Itu udah menghakimi, Paman. Kalau Paman bilang orang Kristen semua adalah nabi palsu, itu udah menghakimi, Paman. Sekarang oke, mungkin saya keliru. Sekarang saya tanya, yang bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, itu agamanya apa? Islam atau Kristen? Itulah makanya nabi palsu, Bang. Jangan ambil agamanya, Bang. Jangan ambil agamanya. Kita berbicara skala global karena di situ berbicara pohon. Bila terdapat buah palsu, maka pohonnya harus ditebang, agamanya yang harus ditebang. Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Maka kalau Paulus ini adalah nabi palsunya, maka agama Kristen harus terbongkar semuanya. Jangan setengah-setengah. Kristen harus angkat kaki dari Nusantara ini. Dengar, Bang. Ya. Paman. Ya. Kita buat jadi satu perumpamaan, Paman. Di agama Kristen yang Paman bilang adalah Paulus nabi palsunya. Iya. Ya kan? Karena memenuhi syarat. Dengar. Terpenuhi semuanya. Oke. Kita garis bawahi adalah Paulus nabi palsunya. Oke. Ada satu keluarga. Satu keluarga dia melahirkan anak. Dari anak pertama sampai anak kelima. Anak keempatnya membuat kecurangan atau membuat kesalahan dari ajaran bapaknya. Apakah bapaknya yang ditebang?
Sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Yesus, buah yang baik tidak mungkin berasal dari pohon yang tidak baik. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Maka apabila ada buah yang terlihat kemudian dari sebuah pohon memanggil dan bermujizat pakai nama aku di luar Bani Israel, maka pohonnya yang harus ditebang. Semua buah yang ada pada sebuah pohon, kalau pohon ditebang, maka semua buah akan mati layu dengan sendirinya. Kan kata Yesus, batangnya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Nomor 19-nya begitu. Paman, jika kita punya pohon jambu, Paman, ada buahnya satu busuk, kita ambil buahnya yang satu busuk ini, Paman, bukan tidak pohon begitu. Itu perumpamaan logika Anda terhadap pohon beneran. Ini Yesus berbicara begitu, dan setiap pohon, Paman. Nomor 19-nya, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Itu Paman sudah menghakimi. Oke lah. Dalilnya kan bunyi kayak begitu kok, saya yang menghakimi Pietro, Mas, ya. Mas. Oke, Paman. Jadi kan tadi kan konteks pertanyaannya adalah siapa nabi palsu. Oke, Paulus. Saya sudah menjawab kan. Nah, gini Paman, kalau menurut Paman nabi palsu itu adalah Paulus, yuk tebang Paulusnya, bukan kekristenannya. Kalau Paulus ditebang, hancur Kristen. Yang mengajarkan Anda penebusan dosa dengan menggunakan darah anak Maria Yesus Kristus itu siapa? Yesus kagak. Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkan dirimu kepada imam-imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa, hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu, bukan manusia. Hancur. Kristus telah menebus Kristen dari Kristen dari